Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5 dari mata kuliah workshop sistem analog akan membahas tentang rangkaian hybrid transistor. Kelompok 5 sendiri terdiri dari David Abdul Mufid, NRP 08, Rizky Insan Pranawa, NRP 14, dan saya sendiri, Rifki Kafwa Sahda, NRP 16. Langsung saja yang pertama, hybrid transistor. Rangkaian hybrid merupakan suatu rangkaian elektronika yang menggunakan transistor, yang mana biasa digunakan untuk driver kendali arah putaran motor. Nah, disebut dengan nama H-bridge, karena hubungan transistor penyusunnya seperti membentuk huruf H. Transistor tersebut digunakan sebagai switching, sehingga nantinya memungkinkan motor untuk dapat berputar searah dengan jarum jam atau clockwise, atau berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Dasar transistor. Nah, pada dasarnya, transistor memiliki 3 kaki yang disebut dengan istilah kolektor, base, dan emitter. Sehingga selain berfungsi sebagai saklar, transistor juga dapat digunakan sebagai penguat arus atau current amplifier sebagai penyearah. Juga untuk rangkaian mixer, juga bisa juga sebagai osilator. Prinsip kerja dari transistor yaitu jika pada kaki base mengalir arus IB dan pada kolektor mengalir arus IC, maka pada emitter mengalir arus IE. Dengan persamaan yang sesuai dengan hukum arus Kirchhoff, bahwa jumlah arus keseluruhan yang memasuki titik percabangan sama besar dengan jumlah arus yang meninggalkan titik tersebut. Secara sederhana, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, sehingga dengan demikian diperoleh persamaan sebagai berikut. IE sama dengan IB plus IC, di mana IE adalah arus yang keluar dari emitter, IB arus yang masuk pada base, dan IC merupakan arus yang masuk pada kolektor. Terdapat 2 jenis transistor. Yang pertama transistor NPN, dan yang kedua jenis PNP. Pada transistor jenis NPN, tegangan base dan kolektor positif terhadap emitter. Sedangkan pada transistor PNP, tegangan base dan kolektor negatif terhadap tegangan emitter. Nah, ini adalah rangkaian hybrid transistor. Cara kerja rangkaiannya. Yang pertama, kondisi A dan B bernilai low. Nah, karena input A dan B bernilai low, sama low, maka kedua transistor Q1 dan Q2 tidak akan mendapat trigger pada base, sehingga transistor bersifat cut off atau terbuka, seperti saklar yang terbuka. Nah, dari rangkaian di atas, terlihat pula bahwa kedua transistor Q3 dan juga Q4 bergantung pada transistor Q1 dan Q2, di mana base dari kedua transistor Q3 dan Q4 terhubung pada kolektor transistor Q1 dan Q2. Jadi, apabila tidak ada arus yang mengalir pada kolektor transistor Q1 dan Q2, maka base dari transistor Q3 dan Q4 juga tidak akan terpicu. Akibatnya motor tidak akan berputar atau motornya berhenti. Yang kedua, kondisi A high dan B low. Pada saat input A bernilai high sedangkan input B bernilai low, maka Q1 akan mengalami saturasi, sedangkan Q2 cut off. Karena Q1 bersifat saturasi atau seperti saklar yang tertutup, maka base Q4 akan mendapat trigger sehingga Q4 juga bersifat saturasi. Akibatnya, Q4 juga akan menjadi saturasi karena base dari Q4 mendapat trigger dari Q1. Sehingga arus akan mengalir dengan urutan seperti berikut. Dari VS menuju Q4, melewati motor, menuju Q1, hingga ke ground. Dan yang ketiga, kondisi A, low, dan B, high. Pada saat input A bernilai low, sedangkan input B bernilai high, maka Q2 akan mengalami saturasi, sedangkan Q1 tetap dalam kondisi cut off. Karena Q2 bersifat saturasi atau seperti saklar yang tertutup,
maka base Q3 akan mendapat trigger sehingga Q3 juga bersifat saturasi. Akibatnya arus akan mengalir dengan urutan seperti berikut, dari Vs menuju Q3, melewati motor, menuju Q1 hingga ke ground. Dan selanjutnya kondisi A dan B sama-sama bernilai high. Nah, jika kedua input A dan B bernilai high secara bersamaan, maka akan mengakibatkan semua transistor dalam kondisi saturasi. Nah, secara logika, motor tidak akan berputar karena tidak ada beda tegangan. Memang tidak berputar. Namun, hal ini akan menyebabkan timbulnya panas yang berlebihan pada semua transistor, sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, hal ini harus dihindari. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.